Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Faradina. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam pembelajaran PAI kali ini kita akan belajar tentang ketentuan halal dan haramnya makanan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu makanan halal dan haram? Dan kenapa sih kita sebagai umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal? Nah, kalian pasti penasaran kan? Untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas bersama. Nah, anak-anak, dalam materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami ketentuan halal dan haramnya makanan. Yang kedua, siswa dapat membandingkan makanan yang halal dan haram. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita bahas bersama-sama yuk. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyediakan berbagai makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita. Nah, kewajiban kita semua atas nikmat itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih Bu cara bersyukurnya? Nah, cara bersyukur atas nikmat itu adalah dengan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Maka dari itu penting sekali bagi umat muslim untuk mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah ketentuan makanan halal. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu makanan halal? Nah, jadi anak-anak, makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi sampai ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, dengan kata lain bahwa semua makanan berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, dan sebagainya pada dasarnya halal dan baik untuk dimakan sampai ada dalil yang menyatakan bahwa makanan itu haram. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88. Nah, kita baca bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Anak-anak, berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama, halal, maksudnya boleh dikonsumsi. Nah, yang kedua, baik. Baik ini maksudnya bergizi, sehat, kemudian tidak membahayakan, mengandung nutrisi. Nah, halalnya suatu makanan dan minuman meliputi tiga hal. Yang pertama, halal zatnya. Maksudnya makanan dan minuman itu tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan atau unsur-unsur yang diharamkan. Tidak mengandung lemak babi contohnya. Nah, yang kedua, halal cara mendapatkannya. Maksudnya, makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak didapatkan dengan cara yang zalim. Tidak dengan cara menipu, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, halal cara pengolahannya atau halal proses pengolahannya. Nah, maksudnya makanan dan minuman itu diproses sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Contohnya saat menyembelih hewan. Nah, itu harus menyebut nama Allah. Jika tidak, maka makanan itu dianggap haram. Selanjutnya ada jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan dan minuman yang tidak kotor, najis,
najis dan menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan dan minuman yang tidak memberi mudarat, merusak akal, badan, kemudian moral, dan akidah. Selanjutnya ada manfaat makan makanan dan minum minuman yang halal. Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga. Yang keempat, menjaga kesehatannya. Dan yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Selanjutnya adalah ketentuan makanan haram. Nah, tahukah kalian apa makanan haram itu? Makanan haram adalah makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Adapun jenis makanan haram itu, yang pertama, haram bizatihi, maksudnya hukum asal makanan itu sendiri memang sudah haram. Contohnya seperti daging babi. Semua makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram untuk dikonsumsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighoirillah. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Yang kedua ada darah. Darah yang mengalir baik dari manusia maupun hewan haram untuk dikonsumsi, baik secara langsung maupun menjadi campuran bahan makanan maupun minuman, karena dinilai najis, kotor, dan menjijikkan. Yang ketiga adalah homer. Homer dapat dianalogikan ke dalam semua jenis makanan dan minuman yang menimbulkan mudarat, merusak akal, moral, jiwa, akidah. Contohnya seperti narkoba dan segala macam jenisnya. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah haram lighoirihi, makanan haram karena faktor eksternal. Maksudnya, hukum makanan itu asalnya halal, namun menjadi haram karena beberapa sebab. Nah, haram bentuk ini antara lain, yang pertama adalah bangkai. Semua jenis binatang yang penyembelihannya tidak dilakukan sesuai syariat Islam, serta juga bukan hasil perburuan seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 3 berikut ini. Namun, ada jenis bangkai yang halal untuk dimakan, yaitu bangkai belalang dan ikan. Nah, yang kedua, semua makanan halal yang tercampur oleh najis. Nah, yang ketiga, makanan yang diperoleh dengan cara yang zalim. Cara yang zalim itu seperti apa? Nah, cara yang zalim itu seperti mencuri, merampok, menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadah dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram dapat merusak jiwa, terutama yang mengandung alkohol. Yang ketiga, dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, memubazirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa. Dan yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah. Nah, anak-anak, yang selanjutnya adalah binatang yang halal dan haram. Binatang yang halal meliputi binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, kerbau, kemudian binatang sebangsa belalang, bahkan bangkainya pun boleh dimakan. Yang ketiga adalah binatang hasil buruan dari hutan. Contohnya seperti kijang, kancil, ayam hutan. Kemudian yang keempat, binatang dari laut. Semua binatang yang berasal dari laut boleh dimakan atau halal dimakan, kecuali yang mengandung racun atau membahayakan bagi tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim.
Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Yang artinya dihalalkan bagimu semua binatang buruan dari laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Nah anak-anak, selanjutnya adalah binatang yang haram. Yang pertama, semua binatang yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 seperti babi, kemudian bangkai, kemudian hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, yang terpukul, yang tercekik, yang terjatuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, semua hewan yang bertaring kuat, contohnya seperti singa, harimau, serigala, dan anjing. Kemudian yang ketiga, semua jenis burung yang bercakar tajam atau burung mangsa. Yang keempat adalah binatang yang disembelih untuk sesaji. Yang kelima adalah segala jenis binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, contohnya seperti ular, kemudian tikus, gagak, elang, dan anjing hitam. Kemudian yang selanjutnya atau yang keenam, segala hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hewannya saja dilarang untuk dibunuh, apalagi dimakan. Contohnya seperti semut, kemudian lebah, burung hudhud, dan burung surot. Kemudian yang selanjutnya adalah hewan yang hidup di dua alam. Maksudnya hewan ini hidup di darat dan di lautan. Contohnya seperti katak dan penyu. Nah anak-anak, itu tadi pembahasan tentang ketentuan halal dan haramnya makanan. Kesimpulannya adalah makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh syariat Islam. Sedangkan makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi karena memang ada dalil Al-Quran